Limpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kita akan meraih kebahagiaan hidup, sa'idul fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan itulah tugas kita untuk selalu menyembah dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang menginjak tanggal ke-11 dari bulan Muharram. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa kebanyakan di antara kaum muslimin karena memang disunatkan untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Juga belum lama kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dua hal ini adalah sangat penting bagi kita, terutama kita selaku warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai seorang muslim. Pada bulan ini ada dua kejadian yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana negara kita Indonesia diproklamirkan sehingga merdeka pada 1945 ketika itu. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bulan pertama di tahun baru Hijrah, di mana baginda kita Rasulullah SAW ketika itu melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat luar biasa dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga bagaimana Islam menyebar dengan begitu cepat, tidak lebih dari 21 tahun di masa baginda Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi utusannya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 21 tahun kurang lebih Rasulullah SAW menjadi Rasul. Maka Islam menyebar begitu cepat di antara dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di dalam mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad. Di ayat pertama Allah menyatakan la uqsimu bihadzal balad, bersumpah Allah dengan negeri. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu semua. Di dalam surah Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu memang sangat berharga. Di dalam surah Al-Balad Allah bersumpah dengan negeri, la uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan negeri Mekah ketika itu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan satu negeri, kemerdekaan suatu negeri ini sangat diperlukan, karena akan menjadi penyebab bisa dan tidaknya warganya untuk beribadah kepada Allah. Menjadi salah satu wasilah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bayangkan bagaimana orang tua kita dulu di masa penjajah. Ketika itu untuk beribadah begitu sangat sulit. Masjid tegak begitu sangat sulit, pondok-pondok pesantren begitu sangat sulit, adapun sangat dipersulit, bahkan tidak sedikit yang dihancurkan. Para kiai-kiai, para ulama-ulama besar dibunuh. Tapi dengan kemerdekaan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Masjid-masjid berdiri di manapun, pesantren-pesantren berdiri di manapun, majlis-majlis taklim berdiri di manapun. Ini betapa nikmat kemerdekaan ini sangat luar biasa. Kita tidak hanya sekedar membebaskan diri kita dari penjajah saja, akan tetapi bagaimana kita bisa membebaskan diri kita dari godaan-godaan, dari serangan-serangan nafsu kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Balad ayat 10 sampai akhir Allah menyatakan wa hadainahun najdain. Allah telah menunjukkan dua jalan, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang terjal? Yaitu meraih kemerdekaan. Sehingga di sana dikatakan wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah.
au it'amu fi yaumin dhi masghubah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Yang pertama adalah membebaskan perbudakan. Kemerdekaan diraih karena memang di sana ada perbudakan. Bagaimana tidak? Negara kita dijajah lebih 350 tahun oleh penjajah kita, di mana kita ketika itu tidak bisa melaksanakan aktivitas. Negara kita dalam kongkongan para penjajah, sehingga kita bisa membebaskan dari perbudakan itu. Ini konsep kemerdekaan yang pertama. Yang keduanya au-it'amun di masghubah, yaitu memberikan makan. Artinya setelah merdeka kita tidak hanya sekedar merdeka, tapi bagaimana pemerintah kita, negara kita berusaha untuk membangkitkan dari segi ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena memang dengan ekonomilah kita bisa hidup. Bagaimana masyarakat kita yang bekerja di pabrik, yang bekerja di ladang, yang bekerja di kebun, yang bekerja di pasar, dan di berbagai manapun, ini semua bisa terlaksana dengan baik karena memang merdeka. Au it'amu fi yaumin dhi masghubah yatiman dha maqrabah. Tentu juga makanan itu, ekonomi itu bisa dirasakan bukan hanya sekedar oleh orang-orang yang berharta saja, tapi juga orang-orang miskin. Bagaimana kepedulian sosial kita membantu sesama kita. Ini pun adalah bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan ini. Au it'amu di masghubah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian yang ketiganya, kemerdekaan akan bisa kita raih kalau kemerdekaan itu diisi oleh kita dengan rasa syukur kita kepada Allah, dengan memaksimalkan diri kita untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Inilah yang telah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Bahkan dari awal Nabi Adam pun sama, membebaskan dirinya dari kemerdekaan, yaitu kemerdekaan melawan nafsunya. Bagaimana ketika itu Nabi Adam yang berada di surga dikeluarkan dari surga gara-gara nafsu sultaniyah yang digoda oleh setan ketika itu. Bagaimana Nabi Adam membebaskan semua itu dengan berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa bagaimana berusaha memerdekakan negaranya ketika itu dari penjajahan yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim pun demikian, bagaimana membebaskan, mencari Tuhan ketika itu Nabi Ibrahim. Mencari konsep Tuhan itu seperti apa? Ini pun dalam rangka meraih kemerdekaan jiwa, kemerdekaan keimanan. Kemudian Rasulullah SAW, beliau sampai relanya hijrah dari Mekah ke Madinah demi untuk meraih kesuksesan kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang bersifat imaniyah, kemerdekaan yang bersifat ibadah, kemudian kemerdekaan yang bersifat insaniyah, yaitu persatuan. 3 konsep inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang mau berhijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah, diluruskan dulu niatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Seseorang mengerjakan sesuatu itu akan terjadi tergantung kepada niatnya. Siapa yang berniatnya karena Allah, maka dia akan meraih ridho dari Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berniat karena untuk mencari dunia, awi beratin yang kihuha, fahijratu ila ma hajaru ilaihi, atau dia ingin mencari kesenangan dunia, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Inilah hadirin rahimakumullah, maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Marilah kita untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita mempererat tali persaudaraan kita, terutama sesama kita sebagai seorang muslim, karena hakikatnya kita ini adalah bersaudara. Kemudian bagaimana kita terus mengentaskan kemiskinan dengan kita terus bahu-membahu, saling membantu sesama kita, di antara kita, karena kita ini adalah makhluk sosial yang tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun orang pasti membutuhkan yang miskin.
Sepintar apapun orang pasti membutuhkan yang bodoh. Sekuat apapun orang pasti membutuhkan yang lemah. Karena tidak akan bisa disebut orang kaya kalau tidak ada yang miskin. Tidak akan ada disebut orang pintar kalau tidak ada yang bodoh. Tidak akan ada disebut orang yang kuat kalau tidak ada yang lemah. Kita saling membantu, kita saling membutuhkan. Maka marilah dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, terutama di bulan Muharram ini, kita raih kebahagiaan kita. Tentu bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi minad dunya ilal akhirat, kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat, dengan tentu kita mengikuti semua perintah dan ajaran yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qali sahabati rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkal 'alaik wa nusni 'alaika al khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla wa natluku may yabjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka jidda bil kufari mulhaq. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal basha wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.